Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh singer-singer juga. Saya percaya bahwa ini juga biar kita semangat memuji Tuhan dan juga kita bersemangat mengikuti ibadah online yang ada. Bapak Ibu, mari sebelum kita menjalani ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua untuk boleh berdoa. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa walaupun kami masih berada di dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa kami harus berada di dalam rumah, tapi kami percaya Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tetap setia, Allah tetap bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kiranya ya Tuhan lewat ibadah online pada pagi hari ini membawa kami semakin lebih menghayati apa artinya ibadah ya Tuhan di dalam rumah Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin sertai agar ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sungguh terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami yang menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari jemaat Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Yes, saya percaya Bapak Ibu yang berada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online pagi hari ini, kita percaya bahwa semua Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap mengambil alih di dalam situasi ini juga. Kita percaya bahwa kita boleh tetap mengalami kemenangan di dalam masa-masa pandemi ini. Kita percaya bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Mari menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku diberi kuasa, sungguh besar Tuhan, Kau Allah kami. Mari bertepuk tangan buat Tuhan dalam kita. Kuasa
Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menang. Dan kita percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di dalam rumah, kita boleh tetap mengimani bahwa kita menang atas setiap wabah-wabah ini juga. Tapi kita harus tetap ingat, kita harus tetap di rumah, kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga pola hidup bersih kita juga. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam masa-masa pandemi ini memang tidak mudah untuk kita boleh tetap bertahan. Tapi kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah kita mengawali setiap hari demi hari dengan kita memandang wajah Tuhan Yesus, memandang wajah Kristus, sehingga kita beroleh kekuatan hari demi harinya. Mari mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyatakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami bisa melewati. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari imani pujian ini katakan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita kembali bisa jumpa ibadah online bersama-sama. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami pun masih diberi kesempatan untuk ibadah secara online. Ini juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan berikan kami juga tubuh yang sehat, semua juga karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Kau hadir dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, urapan kuasa yang daripada Tuhan menyertai semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan lewat ibadah pada pagi ini kami semua diberkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan membawa firman Tuhan yang saya beri tema tentang persembahan yang benar. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3, saya mengajak kita membaca firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang beranggapan persembahan yang benar yaitu dengan cara kita beribadah setiap hari Minggu. Ya, tidak salah saudara ya, kita memang hari Minggu merupakan kewajiban kita. Kita harus beribadah bahwa kepada Tuhan. Banyak juga orang berpikir persembahan yang benar dengan cara memuji Tuhan, berdoa dan memberikan persembahan. Tetapi saudaraku, pada kesempatan pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa persembahan yang benar yang sesungguhnya yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu tidak hanya bicara soal kita pergi ke gereja setiap minggu, tidak bicara soal kita memuji Tuhan, berdoa ataupun memberikan persembahan. Tetapi apa saja saudara? Yang pertama saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi sebenarnya pertama, persembahan yang benar itu yaitu bicara supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, di masa pandemi ini ya, di tengah wabah Covid Corona ini, banyak orang menjaga kondisi imunitas tubuh dengan cara minum vitamin, berolahraga ataupun berjemur. Orang berusaha menjaga kebugaran tubuh supaya tidak mudah terjangkit oleh virus ataupun penyakit. Nah saudara, hal ini tentu berkaitan dengan tubuh jasmani. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 ini, Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya fokus utama kita bukan hanya kita menjaga tubuh kita secara jasmani ini saja atau merawat tubuh kita secara jasmani ini saja, tetapi kita diingatkan untuk mempersembahkan tubuh kita, yaitu bicara hidup kita. Nah saudara, jadi persembahan yang benar itu di hadapan Tuhan yaitu mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita kepada Tuhan. Nah saudara, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan tidak bercela. Maksudnya apa saudara?
persembahan yang kudus dan tidak bercela, yaitu kita menjauhi dosa dan yang berkenan kepada Allah, tentu hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa ini adalah ibadah yang sejati. Nah saudara, ya, bicara dosa tidak hanya bicara tentang dosa moral, tetapi bagaimana dengan hidup sehari-hari kita, seperti perkataan kita. Ya, seberapa banyak kita tiap hari mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun orang lain, atau lebih banyak kata-kata mungkin maki-makian, sudut-sudut yang bisa melemahkan iman orang lain. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, lewat kata-kata pun itu kita menandakan sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena lewat lidah bibir kita, lewat mulut kita, kita bisa memuji Tuhan. Dan lewat lidah bibir mulut kita pun bisa mungkin melukai hati orang. Jadi saudara, berhati-hati lewat perkata, lewat lidah bibir kita. Jadi saudara kasih Tuhan, kita belajar setiap hari untuk tidak hanya menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, tetapi kita juga belajar menjaga kesucian, kekudusan tubuh kita secara rohani. Saudara, karena dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu akan menjadi ibadah yang sejati. Jadi saudaraku, yang pertama, persembahan yang benar, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, persembahan yang benar bicara apa saudara? Yang kedua, dalam ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mengikuti kehidupan duniawi, ya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Artinya kita mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi, dari pikiran yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nah, saudara, jadi persembahan yang benar di sini yaitu bicara tentang akal budi, pikiran kita yang sudah diperbaharui. Saudara yang dikasih Tuhan, banyakkah orang menyadari sejak dari kecil kita ini sudah banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran. Ketika kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman di sekolah, dengan mungkin media, teknologi dan sebagainya, hal itu mungkin mempengaruhi mindset, pemikiran kita sampai saat ini, yang tentunya belum tentu selaras dengan pikiran Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu diperlukan pembaharuan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang Tuhan, ya, saya percaya akal budi yang sudah diubahkan, yang sudah diperbaharui ini akan memimpin kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, saya akan mengajak kepada kita melihat ada dua hal, pikiran yang perlu diperbaharui, akal budi yang perlu diperbaharui. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, keadaan pikiran yang perlu diperbaharui, yaitu pikiran yang jahat. Nah saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, adanya pikiran manusia itu cenderung untuk berbuat jahat. Di dalam kitab Roma dikatakan manusia tahu yang baik, tapi cenderung berbuat jahat. Jadi saudara, pikiran yang perlu diperbaharui, yaitu pikiran yang jahat. Yang kedua, saudara, kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Di sini dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah,
dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang bagaimana, saudaraku? Pikiran yang sia-sia. Pikiran yang menuntun manusia menjalani hidup yang sia-sia, melakukan kegiatan yang sia-sia. Akhirnya yang terjadi apa, saudara? Menyia-nyiakan waktu, ya, menyia-nyiakan tenaga, uang dan pikiran. Nah, saudara, jadi pikiran yang jahat, pikiran yang sia-sia, ini perlu kita mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Nah, saudara, saya akan mengajak kita melihat bagaimana kita mengalami pembaharuan daripada Tuhan dalam pikiran kita. Jelas, saya percaya kita harus mendengar firman Tuhan. Ya. Tidak hanya kita membaca firman, saudara. Kalau membaca kita bisa membaca, tapi tidak cukup kita membaca, tapi kita renungkan. Yang kedua, saudara, kita harus mengoreksi diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif, yang jahat, dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang sudah selaras dan sesuai dengan firman Tuhan pun, saudara, harus kita jaga. Kita harus selektif dalam memilih bacaan-bacaan yang kita baca, tontonan yang kita tonton, ataupun dalam kita bergaul dengan orang lain. Nah, saudara, hal ini penting sekali. Ketika kita sudah mengalami pembaharuan, kita harus jaga. Nah, saudara, renungkan firman Tuhan, ya, koreksi diri dari pikiran-pikiran yang negatif, dan pikiran yang sudah selaras dengan firman Tuhan harus kita jaga terus-menerus. Kita minta tolong Roh Kudus, supaya kita bisa memilah-milah apa yang harus kita tonton, apa yang harus kita baca. Nah, saudara, pikiran yang sudah diperbaharui ini terjaga terus. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, persembahan yang benar dalam ayat ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya tambahkan dalam ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini persembahan yang benar, ibadah yang sejati, yaitu bicara bukan hanya soal urusan pribadi kita, tetapi di sini juga yaitu tanggung jawab kita untuk menjadi satu tubuh. Bagaimana kita saling membangun, saling melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya apa, saudara? Janganlah setiap orang memikirkan perkara atau hal yang lebih tinggi terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya sendiri. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan tentang diri sendiri. Maksudnya apa, saudara? Yaitu kita mau hidup kita yaitu untuk melayani, bukan dilayani. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7, Tuhan dikatakan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Matius pasal 20 ayat 26 bagian B sampai ayat 27 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, pada pagi ini ada 3 persembahan yang benar yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama yaitu bicara tentang kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yaitu bicara hidup kita, bicara persembahan yang hidup dan kudus, yang hidup dan kudus, yang kudus dan yang tidak bercela, yaitu menjauhi dosa, yang berkenan kepada Allah, hidup yang menyenangkan Allah. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yaitu kita harus dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara, kita harus mengalami pembaharuan dalam akal budi kita, dalam pikiran kita, baik dari pikiran jahat maupun pikiran yang sia-sia. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yaitu kita harus tidak mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, tidak memperhatikan
urusan pribadi kita, tetapi orang lain mungkin lebih utama daripada kepentingan diri kita sendiri. Artinya kita siap menjadi hamba yang melayani. Karena Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanku. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba. Biarlah Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada pagi ini, kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin mengerti kita apa yang menjadi persembahan yang benar buat Tuhan dalam hidup kita saat ini. Sekian firman Tuhan. Mari saya mengajak kita menaikkan pujian. Peganglah tangan Roh Kudus. Kita akan jalan sendiri.
Yesus, terima kasih Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan yang pegang tangan kami Bapa, yang memimpin jalan kami sehingga kami tidak tersesat. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Kami belajar persembahan yang benar dalam hidup ini Bapa. Yang pertama Tuhan, yaitu kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan kami juga Tuhan belajar untuk mengalami pembaharuan dalam akal budi kami, dalam pikiran kami. Biar Tuhan tolong pikiran-pikiran kami senantiasa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan ajar kami Bapa, kami juga untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri Bapa. Kami tidak mementingkan diri sendiri, kami tidak berpikir perkara yang lebih tinggi terhadap diri sendiri Bapa, tetapi kami mau rindu menjadi satu tubuh yang saling membangun, saling melayani, sehingga pelayanan Tuhan bisa membangun jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan pagi ini. Biar Roh Kudus yang meteraikan sikap dan rahasia firman itu lebih dalam lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada pagi ini, dan hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah saat ini semua. Engkau berkati semua Bapa. Berikan anak-anak-Mu Tuhan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, tubuh yang prima, tubuh yang bugar daripada-Mu Tuhan. Berikan juga mereka Bapa rumah tangga yang harmonis Bapa. Engkau berkati rumah tangga yang ada saat ini Bapa. Sertai rumah tangga mereka Bapa, orang tua dan anak-anak. Dan juga memberkati juga Tuhan pekerjaan usaha jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan saat ini Tuhan. Kami tahu banyak tantangan yang terjadi di luar sana, tetapi Tuhan tetap memberkati, memelihara hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.